Oke, langsung aja kita bahas nih. Di penjelasan kali ini, kita bakal kasih semacam panduan bertahan hidup secara teknis. Kita pastikan aplikasi ujian Anda nanti berjalan super mulus dari awal sampai akhir. Ujian beasiswa sekelas LPDP itu tekanannya luar biasa kan? Anda mungkin udah belajar berbulan-bulan, tapi kadang yang bikin panik luar biasa itu justru urusan teknisnya. Gimana kalau aplikasinya tiba-tiba error? Atau kamera mendadak mati? Nah, tenang aja. Hari ini, kita bakal ubah potensi mimpi buruk teknis itu jadi masalah sepele yang bisa Anda perbaiki cuma dalam hitungan detik. Nah, ini dia rute pembahasan kita kali ini. Kita mulai dari login dan verifikasi data, terus masuk ke navigasi dashboard, subtes dan pengumpulan, cara memperbaiki error aplikasi dan login, memulihkan koneksi dan perangkat, dan terakhir cara keluar dengan aman serta force quit. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu login dan verifikasi data. Proses login ini punya aturan main yang lumayan ketat loh. Pertama, pastinya masukin username dan password dari panitia LPDP. Terus perhatikan langkah kedua ini, karena Anda nggak bisa langsung nyelonong masuk. Anda wajib dapat token berupa 6 huruf dari pengawas via Zoom. Tanpa token ini, Anda benar-benar nggak bisa aksesnya. Kalau token udah masuk dan data diri udah sesuai, Anda wajib baca petunjuk pengerjaan ujian. Jangan pernah di-skip ya instruksi resmi ini. Baca pelan-pelan, pahami, baru deh klik tombol mulai. Lanjut ke bagian 2, navigasi dashboard ujian. Biar gampang, sistem ujian ini pakai kode warna di menu daftar soal. Hitam artinya soal udah Anda jawab. Biru itu posisi soal yang lagi Anda buka sekarang. Putih berarti soalnya belum disentuh sama sekali. Nah, kalau kuning ini bakal jadi sahabat baik Anda, artinya Anda ragu-ragu dan menandai soal itu buat dicek lagi nanti. Desain visual kayak gini emang sengaja dibikin biar Anda bisa mantau progres dengan cepat tanpa mecah konsentrasi. Selain warna, perhatikan juga fitur-fitur penting lainnya nih. Di bagian atas, pantau terus sisa waktu Anda. Dan tahu nggak, ada satu trik menarik. Kalau Anda lompat ke soal lain lewat menu daftar soal, waktu ujiannya itu otomatis berhenti sebentar sampai soal berikutnya selesai loading. Jadi nggak perlu panik kalau sistemnya agak lola ya. Terus, Anda juga bisa atur ukuran font biar mata nggak cepet capek. Pastiin selalu klik simpan jawaban dan jangan ragu pakai tombol ragu-ragu buat ngasih warna kuning di soal yang masih bikin bimbang. Sekarang kita masuk ke bagian 3, subtes dan pengumpulan akhir. Sistem ini pinter banget buat mencegah Anda kepencet kumpul padahal belum selesai. Pertama, tiap subtes itu punya batas waktu minimal. Jadi, Anda nggak bisa selesai lebih awal, walaupun Anda ngerasa udah jawab semuanya. Anda tetap harus nunggu sampai batas waktu minimal itu habis. Kedua, Anda nggak bakal bisa lanjut ke subtes berikutnya kalau masih ada soal warna kuning. Sistem bakal paksa Anda buat review ulang soal-soal yang ragu-ragu itu. Kalau semua udah aman dan waktunya udah lewat, baru deh Anda bisa centang kotak konfirmasi dan klik selesai di soal paling akhir. Angka 10 ini, percaya deh, bisa bikin deg-degan parah. Pas sisa waktu subtes tinggal 10 detik, bakal muncul notifikasi peringatan di layar. Dan pas waktunya benar-benar habis, sistem bakal otomatis maksa Anda buat menyelesaikan subtes itu dan langsung memunculkan tombol selesai. Makanya, manajemen waktu di sini benar-benar krusial. Masuk ke bagian 4, nah ini penting nih, memperbaiki error aplikasi dan login. Kalau Anda nyangkut pas mau login, ingat aja rumus kalau A, maka B ini. Kalau aplikasi nggak mau buka, buruan matiin antivirus atau pastikan file exam browsernya benar-benar udah diekstrak. Jangan cuma dibuka dari file zipnya aja. Kalau dibilang username tidak ditemukan, coba cek lagi, ada typo atau kepencet spasi nggak? Terus kalau muncul username belum diaktifkan, santai dulu. Itu artinya pengawas di Zoom belum klik terima. Klik aja, oke, got it. Tunggu bentar, terus coba lagi. Tapi, nah ini, kalau muncul username sedang aktif padahal Anda baru mau masuk, langsung minta request reset login ke pengawas. Klik OK, got it, lakuin reset, baru login ulang. Terus gimana kalau tiba-tiba halamannya ngeblank karena internet putus atau tampilannya nge-freeze? Buat Anda yang pakai Windows, gampang, tinggal tekan F5. Kalau pakai Mac, tekan Command plus R. Nah, kadang ukuran tampilan layar juga bisa mendadak membesar atau mengecil sendiri. Buat balikin ke ukuran normal, pengguna Windows cukup tekan Ctrl plus angka 0, sementara pengguna Mac bisa pakai Command plus dan Command minus. Bener-bener ngebantu banget pas lagi panik. Lanjut ke bagian 5, memulihkan koneksi dan masalah perangkat.
Buat tim Windows, tolong perhatikan ini baik-baik. Kalau video dari kamera Anda nggak muncul di aplikasi ujian, besar kemungkinan ada driver kamera yang crash atau nggak kebaca sistem. Solusi cepatnya, tes dulu kamera Anda lewat browser biasa di situs webcamtests.com. Klik Test My Cam. Kalau driver eksternalnya ternyata emang hilang atau nggak detect, cara paling ampuh adalah langsung lakuin update Windows sebelum ujiannya dimulai. Nah, buat tim Mac, agak beda nih. Langkahnya sedikit lebih teknis kalau kamera gagal muncul karena masalah perizinan sistem. Jangan buka aplikasi pakai cara biasa. Gini caranya, buka Finder, terus masuk ke Applications, klik kanan di icon exam browser, lalu pilih Show Package Contents, masuk ke folder Contents, lalu buka folder macOS. Di situ, double-klik di file exam browsernya. Pas aplikasinya kebuka dengan cara ini, Anda bisa milih FaceTime kamera secara manual, terus tinggal klik Run. Ini dia, semacam mantra ajaib khusus buat Anda pengguna Mac dengan chip M series. Kalau pas buka exam browser tiba-tiba dapat peringatan file damage atau aplikasinya rusak, stop, jangan buru-buru dihapus aplikasinya ya. Buka aja aplikasi terminal di Mac Anda, terus ketik persis kayak gini. XATT, spasi, strip-cr, spasi, /applications/exambrowser.app. Terus tekan Enter. Habis itu, tinggal klik kanan lagi di aplikasi exam browser dan pilih Open. Perintah simpel ini bakal benerin masalah itu dalam hitungan detik. Terakhir, bagian 6. Keluar dengan aman dan force quit. Pas ujian udah beres dan semua konfirmasi udah diklik, Anda mungkin bakal bingung nyari tombol silang di pojok layar karena memang nggak ada. Tenang, prosedur keluarnya aman dan gampang banget. Di kolom password yang muncul di layar terakhir, Anda cukup ketik kata exit pakai huruf kecil semua, lalu tekan Enter. Udah deh, aplikasinya bakal nutup sendiri. Tapi skenario terburuknya, gimana kalau udah ketik exit tapi nggak terjadi apa-apa dan seluruh komputer malah ikutan ngunci? Pengguna Windows biasanya langsung aja tuh pencet Ctrl-Alt-Delete. Tapi buat Mac ada pintu daruratnya sendiri. Tekan bareng-bareng tombol Option, Command, dan Escape. Tahan sebentar sampai pop-up menu muncul. Pilih Exam Browser lalu klik tombol Force Quit. Jalan pintas ini bakal maksa tutup aplikasi yang ngehang tadi dan balikin layar Anda ke normal. Nah, komplit udah. Kita udah bedah semuanya. Dari cara login yang bener, ngecek sisa waktu di dashboard, sampai cara paling ngebut buat ngatasin error aplikasi, kamera ngambek, atau layar yang nge-freeze. Dengan semua trik teknis ini, satu-satunya hal yang perlu Anda pikirin sekarang cuma ngerjain soalnya aja. Jadi pertanyaannya sekarang, udah siap belum nih naklukin ujian LPDP tanpa membiarkan hal-hal teknis menghalangi jalan Anda? Terapkan strategi ini dan semoga sukses besar di hari H nanti.